Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita memulai segala kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita mengawali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Ayub pasal 39 ayat 16 sampai 21, dan juga kita akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Kami datang mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, oleh karena Engkau Tuhan yang begitu baik dan begitu setia bagi kami. Engkau boleh kembali mengaruniakan kami pada pagi hari ini kehidupan, kekuatan, dan sukacita. Dan biarlah yang kami alami saat ini menjadi panduan bagi kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam segala hidup yang kami jalani. Terkhusus pun ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan boleh kami berlakukan di dalam hidup kami. Bapa di sorga, ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami selalu layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Ayub pasal 39 ayat 16 sampai 21, firman Tuhan. Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak, tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jeripayanya sia-sia. Karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya. Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang senantiasa merenungkan, bahkan sungguh-sungguh melakukan firman ini dalam sepanjang kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita Ayub pasal 39 ayat 16 sampai 21, oleh renungan harian Toraya diberikan tema butuh hikmat. Ada kata-kata atau kalimat yang biasa kita dengar mengatakan, menarang tinde pia, pakurang masipa. Atau ada juga yang mengatakan, ia kenakina tinde ambe, inang lamelotongan, tuka parentan napenata. Dari kalimat ini kita bisa melihat bahwa setiap orang menginginkan hidupnya dan hidup sesamanya itu sempurna. Tetapi yang terjadi adalah di balik kelebihan akan selalu terselip kekurangan. Karena itu kita butuh hikmat untuk memahami keadaan tersebut. Kina atau berhikmat adalah sebuah kekayaan yang sangat berharga dan tidak dapat dinilai dengan materi. Hari ini kita membaca
bahwa di balik apa yang kita lakukan atau keperkasaan burung unta, tetap saja ada kelemahan atau keterbatasannya. Dia tidak memiliki kasih sayang, tidak perhatian, kasar, dan tidak peduli akan keadaan anak-anaknya. Semua keterbatasan tersebut terjadi karena Allah tidak memberikan hikmat dan tidak memberikan pengertian padanya. Sebab tanpa hikmat, dia hanya bermegah dalam keterbatasannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita butuh hikmat dan pengertian dari Tuhan untuk memampukan kita menjadi pribadi yang penuh dengan kasih sayang, penuh perhatian, dan peduli terhadap sesama. Dari pembacaan kita hari ini, kita belajar bahwa meskipun kita sudah memiliki banyak hal, tetapi tanpa anugerah hikmat dan pengertian dari Tuhan, maka kita akan seperti burung unta yang bermegah dalam keterbatasannya. Hikmat Tuhan memampukan kita sekalian untuk terus hidup mengandalkannya dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Allah yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Kepadamu pada pagi hari ini kami datang bersyukur Tuhan, oleh karena Engkau Allah yang begitu setia dan begitu mengasihi kami, sehingga Engkau selalu mengingatkan kami untuk mengawali seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Supaya apa yang kami baca, kami renungkan ini sungguh-sungguh Tuhan termeterai di dalam hati kami, supaya menjadi pandu bagi kami untuk menjalani hidup saat ini dengan segala tantangannya. Kami percaya bahwa hikmat yang Tuhan taruh atas kami akan membuat kami selalu mengandalkan Tuhan dan mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan. Dan biarlah perbuatan-perbuatan yang kami lakukan senantiasa mendatangkan sukacita di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh karena itu, ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang memohon pertolongan-Mu untuk kehidupan kami dengan segala kegiatan kami sepanjang hari ini. Berkatilah jemaat-Mu, jemaat Telo Batua, yang tersebar di wilayah Makassar dengan segala pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, bahkan usaha-usaha yang ditekuni. Biarlah di dalam semua itu Tuhan mengalir berkat-Mu untuk dipakai, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, dan keteguhan iman, serta jaga dan lindungilah mereka. Jauhkanlah dari mara bahaya Tuhan, terkhusus di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah jemaat-Mu selalu taat dan setia, mengikuti himbauan atau anjuran pemerintah. Karena kesemuanya ini Tuhan, adalah untuk keselamatan kami semua. Bapa di sorga, kami juga datang berdoa bagi jemaat-Mu yang senantiasa mengucap syukur untuk berbagai berkat-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Biarlah dengan semua ini Tuhan, memampukan jemaat-Mu bahwa di tengah-tengah kesulitan sekalipun, Tuhan selalu mengalirkan berkat di dalam hidup mereka. Kami juga teringat bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang berduka cita, yang mengalami tekanan berat oleh karena kesulitan. Mohon kiranya Tuhan Engkau hadir di sana. Engkau melawat mereka. Engkau jamah, Engkau pulihkan, sembuhkan mereka.
Bahkan jawablah harapan dan kerinduan mereka, supaya di tengah-tengah pergumulan ini, mereka tidak putus asa, tapi mereka terus memandang dan melihat bahwa kasih Tuhan selalu nyata atas hidup mereka. Kami juga terus berdoa Tuhan, bagi perjuangan pemerintah, perjuangan tenaga medis, TNI, Polri, media, para peneliti. Biarlah Tuhan Engkau terus memandang dan melihat segala jeripaya mereka. Hikmat dari Allah menuntun dan menyertai mereka, supaya tugas dan tanggung jawab ini boleh selesai dan pandemi ini boleh dilalukan dari kehidupan kami. Dan dengan demikian Tuhan, kami dapat beraktivitas, kami dapat bekerja, anak-anak kami boleh kembali menuntut ilmu, bahkan kami boleh beribadah bersama di gereja. Inilah yang menjadi harapan dan kerinduan kami Tuhan. Biarlah dengan kesemuanya ini Tuhan mendengar, dan Tuhan boleh menjawab seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami hanya menyerahkan dan menaruh di dalam kuasa dan kehendak-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya penolong di dalam hidup ini. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.